Burung bunjir. Apa coy? Boleh anjir. Rame-rame. Ayo, atau kamar mandi 5 orang ya. Ayo masuk. Ayo. Ayo, malu-malu. Orang anjay. Gus mana Gus? Halo guys. Guys. This is your dad. This is apa? This is your. Ini dong yang kata. Iya yang itu, Cok. Halo kids, this is. Coba cepetan. Ntar dulu bego. Ini dari ulang dulu. Enggak apa-apa. Dari ulang dulu dong. Ini ayah. Halo kids. This is your babe bersama kacung-kacung. Kalau kamu sudah gede nanti ngeliat video ini, Bapak lu, guys. kamu harus bangga lihat bapak kamu. Tulisannya bagus soalnya. Nih para kacung-kacung bagus, bapak, guys. para kacung-kacung bapak. Cintaku padamu. Apa kira cinta? Pasti akan musnah. 2, 3, pijirin. Yoi. Pijirin. Nah, yoi. Kurang nih. Kurang. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oke, cuy. Oke, melaporkan dari Cisarua. Kita berdampar. Jauh banget, nanjak Gila, lagi. nanjak. Anjir kena gua. Ngapain Rel? Mau ngapain? Tanyain goblok. Ayo, bos. Ayo, Bos. Gimana Aurel? Menang. Ditolak sama cowok yang lo suka? Enggak pernah. Nolak? Alasan nolak biasanya gara-gara apa? Karena anggap temen aja sih. Jadi nggak mau bikin sakit hati sana. Oke guys ya, selamat datang lagi di channel gue Resdiski ya. Sudah lebih dari 3-4 bulan gue nggak aktif di YouTube. Gue udah lama kagak ngupload konten solo conqueror lagi atau gameplay joki segala macem ya. Semenjak dari Januari gue mulai stop konten. Terakhir yang kalian bisa lihat di latest upload gue ya itu selama 3 bulan itu lebih ya, dari 4 bulan ya, dari Januari sampai sekarang ini gue sibuk belajar UTBK ya, karena ya game hanyalah sesaat, tapi untuk masa depan seperti kampus atau bekerja itu jauh lebih tinggi daripada sekedar main game gini doang. Tapi karena kebetulan gue ngasilin duit, jadi gue sekalian buat ya gue manfaatin apa yang gue punya aja, seperti membeli paket tryout segala macem, atau buat beli buku-buku latihan UTBK gitu. Tapi di sini gue nggak bimbel, jadi agak sedikit sulit untuk mengatur waktu secara lebih maksimal. Sebenarnya lebih bebas sih kalau misalnya gue nggak bimbel, cuman mungkin ilmu yang gue dapat, ilmu yang gue cari itu jauh lebih berbeda ketimbang dengan yang bimbel. Tapi ya bukan berarti yang nggak bimbel bakal lebih susah dapatnya, itu pasti tergantung ke orangnya masing-masing bagaimana cara mereka memanfaatkan kesempatan atau keadaan yang mereka punya. Ya, bisa kalian lihat di konten ini dan video ini. Ini hanyalah beberapa kompilasi, dimana ini adalah hari terakhir gue sekolah, bener-bener sekolah kayak biasa sebelum sekolahnya selesai atau libur down total gitu ya. Jadi bisa kalian lihat di awal scene itu adalah momen-momen dimana orang cuma rebahan doang, gabut sana sini, kelasnya udah pada kosong semua gitu. Terus
teman-teman gue pada masuk sekolah tuh ngapain gitu. Katanya ada pendalaman materi buat UTBK, tapi nggak efektif juga gitu akhirnya. Bahkan kelasan yang lain tuh pada kosong semua, tapi kelasan gue paling rame gitu. Cuma pengen tiduran di kelas aja gitu. Kayak tadi di awal sih orang pada tidur, pada gabut semua. Ya, ini orang emang rada ngehe nih yang kalian lihat di awal scene ya. Ini emang cowok-cowok cabul ini, kalian bisa lihat ya. Ya, jujur li di SMA gue memang ya banyak sekali cewek-cewek yang cakep-cakep ya. Mungkin nggak ke expose aja sih, di angkatan gue benar-benar banyak banget. Makanya agak di awal, di akhir scene juga tuh yang mungkin kalian nggak asing dengan cewek itu ya, yang namanya Namira tadi di pohon. Wah, itu sangat mantap. Oke, kalau kalian lihat di foto ini, di scene ini, klip ini, di mana gue peringkatnya lumayan rendah, ranking eligible gue peringkat 67 dari 115an, cukup rendah banget. Gue nggak dapet eligible sama sekali karena itu peringkat 45an. Ini dalam satu angkatan IPS ya, satu angkatan IPS cuma 3 orang doang, 3 kelas doang. Jadi nggak begitu banyak. Di sini gue rata-rata cuma 86 karena gue sadar dari awal gue nggak dapet eligible. Akhirnya gue mutusin untuk langsung kejar duluan, belajar, curi start duluan belajar UTBK dari bulan Januari sampai Februari nggak begitu maksimal sih. Februari paling fokus baca buku Last Soul dari Wangsit atau Alfaiz. Baru Maret sampai Mei gue fokus tryout segala macam coy. Ya, ini suasana istirahat siang yang sangat indah ya, dimana sekolah ini kecil banget, cuma 2 lantai gitu ya, kayak SD negeri, bahkan lebih kecil dari SD negeri Gunung yang di Gandaria Kebayoran ya. Ya, bisa kalian lihat di sini ya, pemandangan seperti biasa, cewek-cewek joget ya kan. Wah, ini gue pun banyak banget fotonya, sangat menawan ya. Mungkin kalian bisa melihat ini banyak banget dari teman-teman gue yang ngambil klip. Kebetulan gue bingung sumpah mau ngejelasin apa lagi. Harusnya konten ini gue upload pas akhir bulan Maret, karena yang scene dimana gue tadi kelasnya kosong itu tuh pas lagi puasa, dan itu hari terakhir, bener-bener hari terakhir belajar kayak biasa. Udah bukan belajar biasa sih, cuma PM doang. Gue juga kalau kagak masuk kagak bakal masalah, serah. Kayak absensinya juga nggak guna coy. Ya, mungkin diselingi oleh banyak klip-klip gua mengikuti sebuah acara gitu kan, jadi supporter di turnamen DBL di Bulungan ya. Banyak kenangan-kenangan indah sih. Mungkin gua nggak bisa ngambil momennya satu persatu karena memang ceritanya sungguh banyak. Mungkin masih banyak banget yang belum gue upload tentang kenangan-kenangan di SMA ini yang sungguh indah. Seperti yang kalian lihat di awal konten tadi, itu sangat-sangat wah kayaknya SMA lu indah banget itu. Wah segala macam, bodoh amat. Ya, itu hanyalah batu loncatan. Kemana aja dari Januari sampai Maret? Terus jokingnya gimana? Apakah konten jokingnya nggak diurus? Tetap gue urus, tapi yang main bukan gue. Jadi si Fablo itu ya, Mighty Fablo ya, kalian pasti harusnya tahu lah gitu. Tapi nggak semuanya tahu sih, terutama yang order joki. Biasanya orderannya gue pentalin ke ini gue, worker gue. Jadi dia yang ngerjain, duitnya buat dia, ya gue cukup posting aja biar ada bukti juga kan, tambahan. Dan kemarin hari Senin gue sudah menyelesaikan UTBK gue, alhamdulillah. Mungkin bagi kalian yang saat ini kelas 12 SMA atau yang lagi gap year atau yang lagi semi, yang kebetulan lagi sama-sama ngejar PTN seperti gue ya, semoga kalian yang sedang mengejar impian PTN negeri kalian bisa tercapai gitu. Dan sungguh pilihan yang gue ambil ini cukup berat ya. Pilihan pertamanya politik UI dan pilihan keduanya komunikasi UPN. Ya, sangat jomplang banget sih ya ngelihat UPN. Memang banyak orang elit, tapi itu pentalan semua yang gak keterima di pilihan satu semua. Dan ketika gue tryout pakai MIPI atau Sainsin kelihatan sih ada pilihan 1 sama 2. Itu pilihan 2 semua. Bahkan politik UI juga banyak juga yang ngambil yang skornya tinggi, tapi ternyata tuh pilihan kedua gitu, bukan pilihan pertama. Dan situ gue adalah salah satu orang yang ngambil pil 1 di politik UI. Dan wow, gue nyari mati banget anjir. Mana skornya tinggi banget kan.
Gue tryout ya, kalau tryout di Pamify paling sekitar 500-an gitu, kalau di Sainsin 600-an, pernah 700-an sekali. Ya bisa kalian lihat di postingan yang baru gue posting kemarin. Itu gue ngerjain hari UTBK-nya, tempat ujiannya lumayan jauh, gue di Bintaro, dan lokasi ujiannya tuh di UI Salimba Kedokteran. Bayangin, karena kan di SNBT kan kalian bisa milih tempat ujian sendiri kan. Gue milih UI lah, gue kira bakal dapat di Depok, di Salemba. Tapi vibe-nya lumayan bagus sih, terutama dari kualitas bangunan gedungnya, juga ruangannya bagus sih kualitasnya. Monitor PC-nya nggak begitu terang, dan juga tempat duduknya, kursinya empuk, enak banget, terus tertutup banget, jadi bener-bener bisa fokus, dingin, nggak dingin banget, jujur enak, bener-bener sesuai standar banget deh. AC-nya juga AC sentral, bukan AC yang kayak di kamar rumah lu gitu, bener-bener enak banget. Dan untuk pengalaman gue dalam mengerjakan UTBK kemarin, terutama di ketujuh subtes ini, menurut gue yang gue ngerasa bisa banget itu ada PBM, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau PKPM bodo amat. Gue udah gak peduli, gue nembak aja, nembak BC bodo amat. Kalau untuk PU dan PPU sebenarnya gue bisa ngerjain, cuman kenapa gue rada tricky gitu ya, padahal gampang loh. Mungkin karena PU itu subtes awal yang gue kerjain, karena kan waktu itu diacak ya, kebetulan gue awalnya PU. Itu gue masih agak deg-degan dikit. Sebenarnya gue bisa fokus juga sih, cuman kayak kenapa gue harus baca berulang kali, mikir berulang kali gitu, kayak emang apa gue yang rasa susah gitu ya. Jadi cukup meyakinkan juga. Tapi setelah gue ngerjain UTBK, wah gue rasanya hampa banget coy, kosong banget, kayak gue abis ini mau ngapain ya. Gue biasanya tiap hari belajar doang, tryout nyampe dini hari gitu kan. Setelah ini gabut coy, kayak gue mau ngapain ya, tinggal nunggu awal season aja nih. Season resetnya kan tanggal 17 Mei apa 18 Mei ya. Ya semoga aja kalau ada kesempatan gue bakal lebih rajin lagi ngupload konten PUBG Solo Conqueror-nya, dan kalau bisa ya kejar leaderboard solo FPP lagi. Mungkin bakal jauh lebih intens, lebih gila daripada zaman Barongsai dulu. Mungkin kalau kalian ingat tuh, season Barongsai itu gue 5.800. Rekor tertinggi season kemarin tuh ada di 6.400-an. Itu tinggi banget loh. Tapi season ini paling tinggi cuma 5.400. Kenapa rendah banget ya? Padahal solo FPP itu durasinya cuma 20-an hari, 21-20 hari, bahkan gak nyampe 20 hari pun udah kelar coy. Udah gak bisa dapet match. Tapi kenapa poinnya rendah banget ya? Apa mungkin orang udah gak punya banyak waktu untuk bermain gitu? Mungkin firasat gue, orang-orang yang ngejar LB itu bukan orang-orang yang sibuk kerjaan, itu pasti mereka yang kebanyakan gabutnya ketimbang ketimbang kerja atau sekolah segala macem ya. Kebanyakan gabut, jadi mereka ngepush. Nah karena kebetulan gue udah selesai UTBK, kan nanti pengumumannya tanggal 13 Juni. Ya semoga gue keterima di UI lah, amin. Jadi dari tanggal 18-17 Mei sampai awal bulan nanti gue bisa manfaatin semaksimal mungkin untuk, ya sebenarnya sih untuk mencari kesenangan diri aja. Tapi karena gue gak mau ngesia-siain kesenangan diri gue, akhirnya gue lampiaskan dengan record dan konten. Ya mungkin sekaligus menghibur yang nonton juga sih, yang kebetulan sama-sama nge-push solo juga. Bisa jadi, ya bisa ada ilmu-ilmu baru kan buat orang-orang yang lagi pengen nge-push gitu kan. Bisa dapat referensi baru dari player-player yang nge-push Conqueror. Nggak cuma sekedar ngupload konten Conqueror, ngupload doang gameplaynya, tapi sekaligus ngasih tips and trick di saat orang tersebut main, atau mungkin sambil live stream, atau ngejelasin hal-hal detail dan cerita-cerita yang sangat-sangat menarik. Ya di sini gue pulangnya naik MRT, wah sungguh indah banget ya, langitnya lagi bagus banget. Kebetulan di hari itu memang lagi bagus banget langitnya ya, dan ini adalah scene yang berbeda, dimana ini langitnya lagi mendung-mendung, hujan gak jelas. Jadi ini suara anjing tetangga ganggu banget. Ya lumayan lah, suasananya sangat indah ya kan, apalagi di MRT gitu kan, bukan sembarang orang yang naik nih, anjay. Mana tiap hari gue MRT. Ya gitulah, kalau namanya masih masa muda gitu kan, masih mencari
kebahagiaan batin gitu ya, seperti melihat cewek-cewek cantik gitu di ini. Gue paling genit banget dah, padahal kagak punya cewek gitu. Padahal sering banget ya, tapi kenapa gue ngerasa kosong banget ya? Mungkin karena gue terlalu sibuk ngejoki, jadi gue nggak begitu peduli banget sama sekitar ya. Bahkan saking gilanya gue ngejoki pada saat itu, mungkin tahun kemarin di MRT ini pun gue juga sambil nge-push gitu. Dan bayangin aja pak, gue pakai earphone, kagak tahu stepnya di mana. Nyampe gue turun di stasiun, gue duduk dulu nyampe nunggu matchnya kelar, baru gue mesen Gojek pulang. Mungkin kalian pernah, mungkin buat kalian yang subscriber lama pasti pernah nonton kayak gua ngejoki sambil naik Gojek coy. Nah itu mungkin kalian pernah lihat lah tahun kemarin, tapi gue lupa bulan apa. Ya mungkin gue bakal back to the normal lagi. Mungkin konten gue bakal nyampur-nyampur, nggak cuma sekedar di PUBG doang, tapi ya vlog-vlog di real life gue. Semoga gue bisa jauh lebih konsisten. Mungkin kalau misalnya gue keterima di UI bisa lebih semangat lagi dalam konten. Dan ya gue nggak tahu sih apakah gue bakal punya banyak waktu untuk bermain PUBG, tapi kayaknya bakal susah deh, karena pasti bakal sibuk banget. Bakal apa ya, kalau masih awal-awal semester tuh masih rame banget coy kegiatan OKK lah, apa PKKMB ya, apa sih orang bilang ospek lah, gue kagak tahu tuh, bodo amat. Ya melihat suasana seperti ini sungguh indah ya. Mana suasana sekolahnya bagus banget ya kan, lu pulang sekolah aja dari jalanannya aja mulus, MRT gitu. Wah gila coy, kurang enak apa coba Jaksel. Udah 82 lagi kan, daerahnya paling elit banget kan, di sekitar perumahan komplek Orkai, Konglo Old gitu kan. Terus di dekat itu ada SMA, SMP, SD Al Azhar tuh yang gede tuh ya, ada masjid juga, dan deket juga dari Blok M. Jadi bener-bener apa ya, wah integrasinya bagus banget dah. Pokoknya gue masih speechless banget kalau kalian lihat di sini. Ya sudah menjelang akhir konten, rasanya sangat hampa sekali melihat kekosongan ini. Jadi terima kasih semua yang sudah menonton sedikit cerita-cerita gue, kemana aja gue selama kagak ngupload berbulan-bulan. Ya gue disembari kekosongan ini, gue juga sambil main PUBG gabut juga, atau ya bikin lagu-lagu demo-demo FL Studio yang kalian lihat di TikTok gue lah. Jadi sampai di sini dulu aja, dan jangan lupa subscribe dulu. Thank you semua, gue bakal ngupload lagi coy.